Hai teman-teman, selamat datang ya buat yang di YouTube maupun yang di Zoom. Nah teman-teman yang belum nyalain videonya, aku juga belum nih, bentar aku nyalain dulu. Hai, yang belum nyalain videonya, kita bareng-bareng sama-sama nyalain yuk, biar bisa saling pandang. Udah nyala semua ya? Mantap. Kok nggak ada suaranya sih, klik-klik sih ngomong sendiri teman-teman. Saya bukan radio. Halo Eva. Hai Hari, selamat datang. Hai Kogo. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kok. Dengar ya. Halo Gogo, selamat datang. Halo, shalom. Shalom. Hostnya Eileen ya? Nanti gue mau share screen ya, Eileen. Iya kok, share aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah pas Koko, aku matiin share screen-nya kok. Iya, maksudnya perlu jadiin co-host kayaknya. Cuma 2 slide sih. Bentar. Thank you. Jadi kok Adit share screen sendiri kok? Iya, cuma 2 ini sih, cuma tampilin ayat doang. Atau mau dari sana yang share screen-in? Enggak, Koko aja. Nanti aku settingin biar Koko yang bisa share screen. Siap. Thank you. Oke, Ko. Thank you, Kogo. Teman-teman, udah jam 3 nih. Kita mau mulai persekutuan doa kita siang hari ini. Sebelumnya, mungkin selamat datang buat teman-teman yang nonton di YouTube. Sama terima kasih juga teman-teman yang udah join lewat Zoom ya. Aku bacain dulu sekali lagi yang tadi udah diomongin sama Eva. Untuk teman-teman yang join lewat Zoom, boleh tolong nyalain videonya. Sama saat sesi praise and worship dan firman, kita mau nyalain video supaya kita bisa saling lihat satu sama lain, biar kita meskipun kita nggak bertemu, tapi masih bisa berinteraksi lewat video kita masing-masing ya. Terus, untuk saat nanti ada pujian dan penyembahan dan saat firman, kita juga mute suara kita supaya nggak saling mengganggu satu sama lain. Oke? Mana oke-nya? Jempolnya boleh lihat. Mantap. Aurel, lama tak jumpa kita. Hai. Mari kita mau tenangkan hati kita siang hari ini. Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan siang hari ini. Kita mulai persekutuan doa siang hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat siang Allah Putra, selamat siang Allah Roh Kudus. Terima kasih kami mau ucapkan padamu, karena sungguh cintamu boleh kami rasakan setiap harinya. Setiap kebaikanmu boleh kami terima setiap harinya. Kiranya Bapa, kalau kami boleh berkumpul kembali siang hari ini untuk bersekutu di PD Binus, di PD online pada jam 3 sore ini, itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena rencana-Mu yang bolehkan kami ada hadir di tempat ini, untuk boleh belajar satu sama lain, untuk boleh mengerti sebagian dari firman-Mu, Bapak, melalui Kogo nanti, tapi sebelumnya, Bapak, kami mau nyatakan setiap rasa syukur kami padamu. Karena sungguh, ketika kami tidak dapat melakukan apapun, Bapak, ketika kami banyak permasalahan dalam hidup kami, hanya ada Engkau yang selalu di samping kami, Bapak. Engkau selalu menuntun kami kemanapun kami pergi.
Dan oleh karena itu, Bapa, kami mau nyatakan rasa syukur kami lewat lagu ini yang menjadi iman kami kepadamu. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Ini rasa syukur kami padamu, Tuhan. Ini bentuk cinta kami kepadamu. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Kami naikkan syukur kami naikkan setiap rasa syukur, sukacita yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita nyatakan setiap rasa syukur kita masing-masing di dalam hati kita. Saat ini kita nyatakan betapa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Di dalam masa-masa pandemi ini, mungkin kita bisa merasakan setiap kebaikannya dalam hal-hal kecil. Kita nyatakan itu semua. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Sungguh ini satu kerinduan bagi kami setiap minggunya, untuk boleh bersekutu bersama Engkau Tuhan, melalui PD Sabtu ini. Dan kiranya Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih tinggi lagi, kami mau memuji-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan sekuat tenaga kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang telah rancangkan setiap masa depan kami Tuhan. Dan oleh karena itu kami memuji memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Terpujilah Engkau Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Boleh Ilin dilanjutin. Kita mau nyatakan lebih besar lagi karena Dia Tuhan yang terbesar dan termulia dalam hidup kita. Oh, oh, oh. Dengan sepenuh hati kita nyatakan Dia yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sungguh Kau yang terbesar dan termulia Tuhan. Ini segenap hati kita mau memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menerima muji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, oh, oh. Kita sama-sama dengan sepenuh hati kita nyatakan bersama-sama yang wanita dulu ya. Dia Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Yang pria, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sungguh Dia segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Haleluya. Kita nyatakan kebesarannya. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus. Sama-sama kita nyatakan, sorakan namanya Yesus 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi ya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Sorakan namanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Sekali lagi kita nyatakan ya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama ya dengan tepuk tanganku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, nyatakan kebesarannya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh Dia Allah yang perkasa dalam hidup kita. Dialah Tuhan, gunung selat kekuatan kita. Dialah kota benteng pelindungan kita. Mari kita tenangkan hati kita, teman-teman. Kita mau kembali masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita tarik, ambil napas dalam-dalam. Sungguh Allah, Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami, Tuhan. Setiap umat-Mu yang datang dengan sepenuh hati, yang datang dengan segenap jiwa kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Engkau berkenan hadir di atas pujian kami, Tuhan. Dan siang hari ini, Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu bersama-sama melalui PD online. Dan oleh karena itu, Bapa, kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Ini penyembahan kami padamu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan sepenuh hati kita nyata. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami memuji-muji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari menyembah, tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Ya ya la la ya la la. Haleluya. Haleluya.
setiap hati. Kami rindu menyembah Hosana bagi nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Bersama Kau kami tidak akan goyah. Kaulah kota, gunung, benteng, pelindungan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu siang hari ini. Untuk cinta kasih yang boleh kami rasakan bersama-sama melalui pujian ini, Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami mau kembali belajar Tuhan berdasarkan firman-Mu. Melalui hamba-Mu yang telah Kau utus Bapak Kogo. Sungguh kami bersyukur Bapak ada hamba yang sungguh mencintai Engkau boleh hadir tengah kami siang hari ini. Untuk mewartakan firman-Mu Tuhan. Berkati dia dari ujung kepala hingga ujung kakinya Bapak. Dia sendiri yang mengatakannya Tuhan, tapi biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata. Sehingga firman itu jatuh di hati yang subur Bapak, di tanah yang subur, hingga akhirnya nanti berbuah banyak Bapak. Ini kami, Tuhan yang siap mendengarkan, kami buka hati kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sauda sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Kogo. Oke, teman-teman, shalom, selamat sore. Binus, gimana kabarnya? Ngomong-ngomong pada kuliah atau libur? Di sini siapa yang pulang kampung? Atau masih di Jakarta? Ada nggak sih yang lagi di Eva doang ya? Oh, ada beberapa ya. Ciselda Yohanita. Selain itu, Rena juga lagi di kampung ya. Oke. Ada senior-senior juga di sini saya lihat. Ada Kofiki, tadi ada Geor, Andre Geor. Ada Cun-Cun juga, Shalom. Nih ngomongnya mesti disesuaikan berarti nih. Ada Lisa juga. Oke, ada Yohanes nih, Om Yohanes ya, bukan ya? Bukan ya. Oke. Baik, teman-teman, saya mau tanya di sini siapa yang udah kangen jalan-jalan? Boleh angkat tangan. Hampir semua kangen jalan-jalan ya.
saya tadi baru bongkar-bongkar lemari, ketemu satu gift. Ini kemarin pas baru balik dari Holy Land, dompet kecil, mungkin bisa muat hand sanitizer atau apapun itu. Siapa yang mau saya kirim ke rumahnya? Gratis, termasuk ongkos kirim. Saya yang bayarin gitu ya. Caranya gampang, tinggal unmute mic-nya dan kemudian ceritakan apa sih yang menjadi ketakutanmu selama 2 bulan ini ya? Udah 2 bulanan ya di rumah aja ya, kurang lebih sekitar 2 bulanan. Ada nggak yang mau? Silahkan. Yang mau boleh langsung unmute mic-nya. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Ada kok, cuman pada mikir-mikir cerita apa. Oke. Kalau dompet kayaknya kurang menarik. Saya tambahin hadiahnya lagi, satu lagi. Di sini ada satu botol anggur Kana. Ini anggur Kana, waktu itu ketika kami di Holy Land, di gereja Kana, saya cuma kayaknya, wah, saya doakan yang dapat ini bisa berangkat juga ke sana, menyusul ya, menikah di gereja Kana. Ayo, siapa yang mau? Aku kok. Ko Andre nikah di sana loh kok. Andre Gior ya. Dia lagi main keyboard dia. Jangan diganggu loh, dia lagi main keyboard. Keyboard merek Oppo F11. Siapa tadi yang mau? Silahkan. Martina katanya ya. Oke, silahkan Martina. Ya, menceritakan tentang ketakutan ya. Benar nggak? Yes, betul. Iya. Sharing-sharing aja. Jadi selama 3 bulan ini, 2-3 bulan ini kan kerjanya di rumah gitu kan kok. Terus kayak belajar di rumah tanpa guru, terus cuman lewat VidCon, terus VidCon-nya juga nggak tiap hari gitu. Terus ya jadi kayak merasa kayak apa ya, ketakutannya sih jadi kayak apa, takutnya kayak keteteran gitu. Jadi kayak nggak dapat pelajaran, akhirnya kayak semester 2 ini kayak nggak dapat pelajaran dari guru-guru gitu loh. Jadi tuh nanti nggak ngerti gitu loh pelajarannya, apa yang harus dipelajarin gitu-gitu. Walaupun emang sih udah dikasih tugas, cuman kan informasi tambahan kan nggak dapet. Jadi gitu, jadi menakutkan sih menurut aku. Itu sih yang takutnya nggak dapat pengetahuan, padahal kayak udah sekolah di BINUS terus tapi nggak dapat pengetahuan kan kayak sayang gitu loh. Oke, thank you Martina. Nanti Bro Christian tolong WA saya ya, alamatnya Martina. Di Jakarta apa di luar kota? Di Jakarta apa di luar kota? Di Bogor. Oh, di luar kota ya, Bogor ya, memang luar kota Jakarta. Sekarang mesti pakai surat kalau mau ke Bogor. Oke, Christian nanti tolong japri ya. Baik, teman-teman, shalom. Itu sedikit intermezzo, sedikit ya, karena saya deg-degan loh kalau PD online. Nggak bisa melihat respon kalian, saya kayak ngomong sendiri, jadi mau nggak mau pakai gimmick sedikit di awal biar lebih cair. Perkenalkan, nama saya Go Aditya, buat yang belum kenal. Saya melayani sebagai tim, sama seperti teman-teman di sini, di PD namanya PD Stefanus. Saya sambil share screen ya. Oke, di PD namanya PD Stefanus, saya nggak full-time pelayanan, saya kerja sebagai seorang marketing property. Itu aja perkenalan singkatnya. Tema kita adalah unwavering faith. Betul ya? Bukan wafer ya, saya bacanya cuma wafernya doang, saking seringnya ngemil di rumah. Share screen-nya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah ya? Oke, kita mulai saja langsung dari perikopnya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan ya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat kesehatan, perlindungan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terutama kalau siang hari ini kami boleh bersekutu bersama Tuhan lewat Zoom ini. Tuhan, kami terpisah secara jarak dan waktu. Kami kangen satu sama lain. Kami kangen bersama-sama praise and worship Tuhan, PD bersama. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu saat ini juga boleh tercurah bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terutama untuk firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi satu kekuatan bagi kami, jadi penyemangatan bagi kami. Firman yang hidup, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Janji-Mu adalah janji yang setia Tuhan. Walaupun seringkali kami menjauh daripada-Mu, walaupun seringkali kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Bekerjalah sebebas-bebasnya Tuhan, melalui setiap sharing, setiap ilustrasi, setiap pengajaran sore hari ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Oke, baik. Saya agak sedikit kagok nih ya. Saya stop sharing-nya dulu deh, biar bisa lihat muka teman-teman. Kalau enggak, kayak ngomong sendirian. Oke, teman-teman, Yesus berjalan di atas air. Kita akan bahas perikop ini aja. Ngomong-ngomong, perikop ini kejadiannya itu setelah Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Jadi biar tahu ceritanya. Sebelumnya Yesus memberikan mukjizat, masih ingat nggak? Yang 5 roti 2 ikan, yang anak kecil itu. Nah, kemudian Yesus naik ke perahu, menyuruh Yesus naik ke perahu. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saya share screen lagi deh kalau gitu, biar kelihatan. Oke, di sini ya. Sorry kok, Sebentar. soalnya kayaknya yang di ayat yang di-share ini agak blur kok. Kita juga ada ayatnya mau ini biar mau nampilin ayat kan nggak kok? Blur ya? Iya Iya, kok. agak blur. Jadi kalian nggak baca sama sekali dari tadi? Nggak kelihatan Eh, sama sekali? Raba-raba gitu kok. Kita dengerin sih kok. Puji Tuhan. Di luar kepala. Kami pendengar yang baik kok. Didengarkan kita. Untung dikasih tahu. Kalau enggak saya kayak orang ini sendirian dari tadi ya. Oke, kalau gitu kalian aja deh yang share deh. Saya yang akan bacakan langsung dari sini. Thank you ya yang sudah remind. Clau ya tadi yang remind ya. Thank you Clau. Kenapa begitu ya? Apa wifi saya ya? Oke, kita lanjut aja. Teman-teman, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini penting banget, teman-teman. Yesus aja meluangkan waktu untuk berdoa setelah dia melakukan mukjizat, setelah dia melakukan pelayanan. Di sini siapa aja yang tim sih? Hampir semua ya. Ada umat nggak di sini? Ada juga ya umat beberapa ya, tapi mostly kebanyakan tim, ada juga mantan tim. Teman-teman, Yesus berdoa sendirian loh. Dia punya saat teduh pribadi.
Jadi seringkali orang tanya kan, udah pede nih. Ternyata ada yang japri dari tadi, pecah-pecah screen-nya. Oke, thank you sudah dikasih tahu, saking fokusnya. Teman-teman, ada beberapa yang bertanya gitu kan, udah pelayanan nih, udah pede nih, di pede semangat, masih perlu berdoa nggak sih sendirian di rumah? Perlu, teman-teman. Karena Yesus sendiri aja punya saat teduh pribadi. Di ayat yang ke-24, dikatakan apa? Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apa yang terjadi ketika terpisah dari Yesus? Ketika terpisah dari Yesus, perahu kita diombang-ambing oleh kuasa dunia, teman-teman. Di ayat yang ke-24 dikatakan seperti itu, dan di ayat yang ke-25, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di sini Yesus bukan mau kayak Superman, bukan mau kayak superhero, bukan buat show off, no. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kalau kuasa dia lebih besar daripada kuasa dunia. Sering kali kan kita takut ya, kondisi kayak begini, nggak tahu sampai kapan. Jujur saya tadi pagi keluar rumah gitu ya, kan pada bilang new normal ya. Pasar itu rame banget. Pasar Kopro kan tadi pulang lewat kan, depannya udah kayak, aduh ngeri deh. Anak kecil, orang tua udah banyak sekali di jalan gitu ya. Aduh gimana ini? Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus menaklukkan kuasa dunia. Seringkali ketakutan-ketakutan kita munculnya dari pemikiran-pemikiran kita. Munculnya dari baca kebanyakan berita kan. Korea aja nggak lockdown-nya dibuka, nggak lama langsung lockdown lagi. China aja begitu, terlalu banyak berita-berita yang bikin kita confused, tetapi Yesus yang akan menenangkan diri kita. Di ayat yang ke-26, seringkali kita terlena dengan kuasa-kuasa dunia. Sampai-sampai lihat Yesus bilangnya hantu, karena terlena sama kuasa-kuasa dunia. Tetapi di ayat yang ke-27, segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Di ayat yang ke-28, Yesus berkatanya kepada siapa, teman-teman? Berkatanya kepada mereka. Mereka itu artinya siapa? Murid-muridnya. Tapi yang menanggapi Yesus siapa? Di ayat yang ke-28, Petrus loh. Dari sekian banyak cuma Petrus yang berseru dan menjawab dia. Dari sekian banyak murid, cuma Petrus yang merespon. Jadi respon itu sangat penting. Bagaimana kita menjawab? Dan di ayat yang ke-29, boleh turunin sedikit yang share screen. Nah, di ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Dia keluar dari perahunya, dia meninggalkan zona nyaman dia. Explore new things. Melakukan sesuatu yang baru. Tadi yang jadi WL namanya siapa? Klau ya? Klau sebelumnya pernah kebayang nggak nge-WL sendirian begitu? Kalau di PD kan enak ya, nge-WL ada singernya, kalau suaranya agak fales-fales dikit, ada yang backup, ini mesti main musik sendiri, mesti nge-WL sendiri, mesti ngafal gitu kan. Pernah kebayang nggak, Klau? Nggak pernah kok, nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah kan? Tapi mencoba untuk menanggapi itu. Ini pertama kali apa udah pernah sebelum ini? Kedua, apa ya? Kayak kedua nih. Kedua ya. Pas pertama kali deg-degan banget nggak, Klau? Banget tuh. Benar-benar berasa nyanyi sendiri. Ya, itu. Tetapi sebagai anak-anak muda, kita perlu turun dari perahu kita. Zona nyaman kita. Udahlah, nggak usah lah, gitu kan. No, kita harus lawan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, seringkali kita mesti mencari hal-hal yang baru. Supaya kita bisa bertumbuh secara iman, teman-teman. Kenapa Petrus bisa merespon? Karena dia punya iman. Saya mau cerita. Kalau cuap-cuap ngomong-ngomong kan saya
puji Tuhan sering ya, di kerjaan juga saya cuap-cuap, saya ngomong-ngomong. Tapi kalau nyanyi, waduh, boro-boro teman-teman. Saya punya trauma waktu masa kecil. Waktu saya kecil, kelas 5 SD di Pontianak, ada pelajaran namanya Kertakes. Kalian tahu nggak? Kalau di Jakarta namanya Kertakes. Kerajinan tangan dan kesenian. Jadi bikin-bikin apa, gambar-gambar gitu ya. Beda zaman kita memang ya kayaknya ya. Kalau di sana, di situ ujiannya tuh nyanyi, teman-teman. Jadi masing-masing orang dipanggil satu-satu untuk nyanyi ke depan. Kalau yang lain nyanyinya lagu apa tuh nggak kalau orang daerah? Kampuang nan jauh di mato, Indonesia tanah air beta, lagu-lagu begitu kan. Nah, sampailah saya bocah rantau, anak Jakarta ngerantau ke daerah dan kemudian disuruh nyanyi. Saya nggak tahu lagu-lagu itu. Yang saya tahu cuma lagunya Sheila on Seven. Judulnya Dan. Kebayang dong suara duta, suara Eros. Yang nyanyi duta apa Eros sih? Ya pokoknya mereka lah. Setinggi itu, suara saya serendah ini, sebas ini, dan kemudian saya nyanyi. Dan apabila esok datang kembali, gitu kan, seperti sedia kala di mana. Begitu udah sampai ke ref, caci maki saja diriku. Suara saya nggak nyampe, dan yang terjadi adalah semua teman-teman saya ketawa. Waduh, muka saya merah. Rasanya pengen ditelan bumi ketika itu, teman-teman, tahu nggak? Tapi gurunya, responnya apa tahu nggak? Kamu ini anak Jakarta nyanyi kok begitu, bikin malu aja. Ulangin sekali lagi. Waduh, saya nggak ada lagu lain, akhirnya saya ulangin lagi. Dan apabila esok datang kembali. Sampai sekali lagi, caci maki saja diriku. Dan sekali lagi semua orang ketawa. Dan dari semenjak itu saya komitmen dalam hati saya nggak akan pernah mau nyanyi lagi. Selang 10 tahun, belasan tahun kemudian, saya di PD, jadi MC, sharing kesaksian, dan kemudian mereka bilang, Dit, lu ngomong bisa, pasti nyanyi juga bisa dong. Mulailah diutus jadi singer, teman-teman. Dan teman-teman tahu kan kalau suster-suster di Karmel, gitu kan, yang mukanya agak-agak dikit mirip sama Risa gitu ya, kalau nge-WL atau kalau jadi singer, gayanya kayak Wiper gitu kan, pelan. Saya ketika pertama kali jadi singer, kakunya lebih kaku dari itu, teman-teman. Dan diliatin sama semua teman-teman, semua cengengesan, semua ketawa-ketawa. Mungkin Geor tahu gitu kan, Andre Geor pernah jadi pemusik juga, Risa juga mungkin pernah datang ke PD kami. Tapi ketika itu saya, aduh ampun-ampun deh teman-teman. Sulit rasanya untuk keluar dari ketakutan kita. Tapi kalau kita mau bertumbuh, kita harus keluar dari perahu kita, meninggalkan zona nyaman kita, and take the opportunity, karena Tuhan yang akan memampukan kita. Seperti itu ya. Nah, Petrus, balik lagi ke gambarnya, ke slide-nya boleh nggak? Yang tadi 2728. Atau di saya doang yang udah hilang share screen-nya. Boleh ditampilkan lagi. Oke. Di ayat yang ke-28, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka Petrus turun dari perahu, teman-teman. Petrus punya iman. Iman yang bukan cuma dikatakan. Karena di ayat yang ke-28, dia cuma ngomong doang. Tapi di ayat yang ke-29, dia lakukan itu. Penting punya iman yang bukan cuma dikatakan, tetapi dilakukan. Dan di ayat yang ke-30, dia mulai merasakan tiupan angin. Ketika dia merasakan tiupan angin, dia mulai tenggelam. Takutlah dia, dan dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena fokusnya berubah. Dari lihat Yesus, mendadak jadi angin. Ketika itu terjadi, teman-teman, fokusnya berubah, dia tenggelam langsung.
tiupan angin itu bisa dua, teman-teman. Bisa tiupan angin yang keras, masalah yang langsung keras, atau bisa tiupan angin yang sepoi-sepoi. Hati-hati loh. Tiupan angin yang sepoi-sepoi ini juga berbahaya loh, teman-teman. Oleh karena itu, kita mesti menenangkan hati kita. Saya mau cerita, saya punya pengalaman waktu kecil, lagi-lagi di Pontianak gitu ya. Saya pernah tersesat di pasar malam. Teman-teman ada nggak yang pernah tersesat? Nggak usah di pasar malam deh, kayak di PRJ gitu, ratusan orang kayaknya semeraut banget gitu ya, masih kecil, tiba-tiba nggak tahu, awalnya waktu itu sama nyokap, tiba-tiba nggak tahu nyokap di mana. Panik, nggak tahu jalan pulang ke rumah kan, karena baru pindah. Ketika itu gua panik loh, keringet dingin langsung, rasanya pengen ngompol di celana gitu ya. Tapi ketika itu tahu nggak apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menenangkan hati kita sebentar. Fokusnya bukan sama ketakutan kita, menenangkan hati sebentar, tiba-tiba apa tuh, Kak? Tiba-tiba gue dengar suara nyokap gue loh. Dan gue lihat nyokap. Langsung gue samperin dan kami pulang ke rumah. Sering kali kita perlu saat tenang ini sebentar. Dan saat tenang itu, dengernya suara siapa? 2 bulan yang lalu, gue stres loh, teman-teman. Sampai sekarang kadang-kadang juga masih stres sih. Kayaknya kalau di rumah tuh tingkat pressure-nya meningkat gitu ya. Tapi yang gue mau highlight adalah 2 bulan lalu, saking stresnya, gue hampir ikut kegiatan-kegiatan PD-PD online dimanapun. Pernah satu ketika, Yasin di Singapura gitu kan, dia post, terus gue kasih, biasa kan suka iseng ya, kasih emoticon fire gitu kan, api atau apa. Tiba-tiba dia japri, bro mau ikut nggak? Kan lewat Zoom sekarang semua kan, jadi bisa kemana-mana. Terus gue bilang, oh boleh juga nih kok, mumpung lagi stres. Tahu nggak, acaranya acara apa? Acara cell group, dan cell groupnya itu family. Jadi yang datang tuh udah punya pasangan semua. Jadi maksudnya tuh kayak kalau di sini tuh kayak Komsel Mayo, udah pada married semua. Dan Firman itu di belakang. Awal-awal mereka cuma sharing doang. Alhasil, ketika itu gue kayak kambing congek gitu ya, gue dengerin aja gitu mereka. Tapi ternyata dari dengerin mereka, dapat penguatan, dapat kekuatan loh ketika itu. Jadi sometimes kita perlu tenangkan hati kita dulu. Kita mendengar suara Tuhan. Dan ketika itu di ayat yang ke-30, ia bisa berteriak. Ia bisa berseru, Tuhan tolonglah aku. Kalau memang sekarang kita lagi goyang, kita lagi punya masalah, kita lagi takut, jangan ragu untuk teriak. Jangan ragu untuk berseru, Tuhan tolonglah aku. Karena ketika kita lakukan itu, di ayat yang ke-31, silakan di-scroll sedikit lagi ke bawah. Ayat 31, 32, 33. Nah, ketika dia berteriak, Tuhan tolonglah aku, langsung Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, teman-teman. Yesus tetap ada buat kita yang takut, buat kita yang bimbang, Yesus tetap ada. Ketika saya stres, gitu kan, berusaha untuk tenang, berusaha untuk berdoa, tiba-tiba kemarin Ko Ferdi kontak, gitu kan, minta pelayanan, ayo bantuin bikin rekoleksi online luka batin dan lain-lain. Aduh, ya udahlah awalnya gitu kan, bantuin hampir setiap hari, persiapannya pagi malam gitu kan. Dalam hati deg-degan juga, kerjaan aja setengah mati gitu kan. Tapi ketika kita taat, setia, berseru kepadanya, minta tolong sama dia, tahu nggak apa yang terjadi? Di ayat yang ke-32, ketika mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Ada satu mukjizat, ada satu keajaiban yang Tuhan berikan, teman. Tiba-tiba saya dikontak sama satu orang, WA ke saya, tiba-tiba bilang begini, Dit, dengar-dengar ini mau launching ya? Lah,
ini orang dari mana gitu kan. Saya pikir panggilnya Dit, kayak so akrab banget gitu kan. Saya pikir cuma nanya-nanya doang nih. Biasanya WA kan gitu kan, cuma nanya-nanya doang. Tapi ketika itu saya nothing tulus. Iya Bu, baru mau launching nih. Lihat aja hari Senin ada Zoom. Pilih penjelasan lewat YouTube. Saya kasih linknya. Paling juga nanya-nanya doang dalam hati gitu kan. Tapi dia 1 jam nonton loh. Habis itu dia WA saya. Dit, kalau mau ambil unit transfer kemana? Waduh, bener apa enggak nih? Saya coba cubit pipi saya gitu kan. Ini mimpi apa bukan? Jangan-jangan jam 9 pagi nih mimpi kali ini, gue kebawa mimpi. Orang jualan siomay aja susah di Instagram kan. Sekarang segala macam siomay ada, siomay babi, siomay udang, siomay babi campur udang gitu. Gimana jualan rumah di internet? Tapi kalau Tuhan yang berkehendak, mukjizat itu terjadi. Gua kaget loh. Gua bilang, Bu, caranya transfer ke sini, 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 tapi mesti KTP dulu sama NPWP. Dia kasih KTP-nya loh. Dan semenjak itu gue mau katakan teman-teman, prosesnya panjang ya, bukan berarti sampai sekarang pun masih ongoing proses KPR, tapi yang gue mau katakan adalah teman-teman, Yesus tetap ada. Bagi kita yang bimbang, bagi kita yang takut. Ketika itu gue takut sekali. Kami sama teman-teman buka coffee shop ketika awal corona, pede. Omset masih bagus kok, nggak ngaruh lah. Begitu PSBB, hari kedua, drop 80% omset. Sampai karyawan kemarin udah bingung mau gimana, jual kopi itu setengah mati gitu kan. Sampai Starbucks aja sekarang jual literan-literan juga gitu. Tapi sekali lagi, ketika kita berseru kepada Dia, Tuhan tetap ada. Jangan takut, jangan bimbang. Kuncinya apa? Punya iman yang mau merespon. Seperti Petrus, sekian banyak murid mengenali Yesus, tetapi yang mau turun dari perahu cuma Petrus. Yang menanggapi dia cuma Petrus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman dan doa itu mutlak hukumnya. Itu udah sesuatu. Walaupun berjuang gitu ya, sekarang mungkin di rumah aja, nggak tahu malas apa enggak. Kalau malas, perjuangkan. Ikut PD online, paksa, fokus, ikut doa syafaat. Ada nggak doa syafaat ya? Atau komsel, paksakan teman-teman. Walaupun internetnya susah, walaupun ini, paksakan. Walaupun mahal gitu ya, beli kuota. Kemarin wifi saya error, baru berasa. Ternyata kuota mahal juga gitu ya. Tapi beli langganan Netflix mau mahal-mahal, langganan Spotify mau mahal-mahal. Masa beli kuota buat ikut Zoom nggak mau gitu kan. Harus berjuang, teman-teman. Sampai akhirnya, di akhir saya mau cerita pengalaman saya non-skripsi. Saya sidang. Teman-teman kan mostly kebanyakan kuliah kan. Takut nggak? Kapan ya lulusnya ya? Atau udah lulus, kondisi begini lagi, gimana nih gue dapat kerja? Gitu kan. Ya, banyaklah ketakutan-ketakutan kita. Nah, gue mau cerita, teman-teman. Dulu gue kuliah itu ada pilihan non-skripsi. Ada skripsi, ada non-skripsi. Gue ngambilnya non-skripsi karena sambil kerja. Apakah lebih gampang dari skripsi? Tentu tidak. Kenapa? Karena skripsi disiapkan selama 6 bulan, non-skripsi disiapkan selama 1 hari. Artikel cuma dikasih H-1. Jadi kalau sidangnya hari Selasa, hari Senin baru boleh ambil artikelnya. Kalau sidangnya hari Senin, artikel baru bisa diambil hari Minggu. Dan apa yang terjadi ketika itu? Saya dapatnya sidangnya hari Senin jam 9 pagi. Jeng, 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 jeng. Pikir enak kan, hari Minggu bisa siapin sampai malam. Tapi hari itu saya ada job MC sampai malam. Artinya apa? Mau ngambil aja nggak bisa. Minta tolong teman yang ngambil. Waduh, takutnya bukan main. Gimana nih gue dapat sidang yang pertama hari Senin, gue nggak siap. Tapi ketika kita punya iman, iman yang bukan cuma diperkatakan, iman yang diperbuat, iman yang dilakukan. Sampai malam-malam begadang, sampai pesan Mac delivery,
penyelamat di saat kelaparan tengah malam gitu ya. Nah, dari situ Seninnya saya sidang, apa yang terjadi? Mukjizat itu datang. Saya dapat dosen yang sidangin saya, itu guru besar. Dan guru besar ini, puji Tuhan, baik. Karena teman-teman saya yang lain, yang lebih pintar dari saya, gitu ya, ada yang manajer di salah satu perusahaan laptop, umurnya waktu itu udah 30-an something, punya anak 2, tapi masih kuliah sama kami, presentasinya jago banget, dapat dosen killer, ngulang loh. Tapi ketika itu saya juga belajar juga bukan yang pinter-pinter gitu, tapi ketika kita berusaha yang terbaik, deg-degan kan, minggu kerja gimana nih? Tuhan sediakan loh. God will provide ketika kita berserah sepenuhnya. Begitu saya lulus sekali lewat, dosennya pensiun, teman-teman. Jadi teman-teman yang lain tahu nggak? Memang cara Tuhan tuh ajaib loh. Yang lain akhirnya dapat dosen-dosen yang killer. Dosen kami cuma 3. 2 killer, 1 nih guru besar. Begitu saya udah lewat, dosen guru besar ini pensiun. Saya bilang, wow. Kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, cara Tuhan tuh lucu deh kadang dipikir-pikir. Nggak pernah bisa dipikirkan oleh mata, enggak ya. Nggak pernah bisa dilihat oleh mata, dipikirkan oleh akal budi kita. Karena kuasa dia jauh lebih besar. Boleh di-close, share screen-nya. Tapi yang pasti, teman-teman, untuk bisa tenang seperti itu, perlu perjuangan. Kita perlu berjuang supaya kita menjaga iman kita, doa dan firman. Dan nggak cukup sampai di situ, kita butuh penolong. Ada aja Roh Kudus yang kasih hikmat. Ada aja Roh Kudus yang kasih ketenangan. Ketika saya sidang skripsi ya teman-teman ya, yang non skripsi yang tadi saya cerita, tengah malam saya dikasih pertanyaan begini, saya ingat banget. Apa itu telemarketing? Promosi dari telemarketing itu maksudnya apa? Waduh, teorinya lupa nih. Otak kan cuma segede bakpao kan, jadi agak-agak lupa. Aduh gimana nih? Tapi semalam sebelumnya, saya pesan McDonald. 14.045 telepon. Ketika saya telepon McDonald kan, tahu nggak dia bilang apa? Saya mau pesen ya paket burger gitu kan, paket burger ini. Tahu nggak apa yang ditawarin? Bapak mau coba apple pie, Bapak mau coba ini, Bapak mau coba itu, ditawarin macam-macam kan, kadang suka seperti itu kan. Mendadak saya nggak bisa jawab, tapi saya keinget akan McDonald saya semalam. Saya kasih penjelasan sama dosen saya. Bu, telemarketing itu maksudnya seperti ini. Semalam saya pesen McDonald, Bu. Waduh, pede banget ngomongnya gitu kan. Karena kan baru ngalamin kan. Saya mau pesen burger, saya ditawarin apple pie begini. Puji Tuhan, dari jawaban yang agak nyeplos itu, saya dikasih lewat. Sekali sekali ujian langsung lulus. Ya nilainya nggak bagus sih, nggak A sih. Saya nggak mau katakan dapat A gitu ya. Jangan dicontoh. Tapi poinnya adalah ketika kita berserah sepenuhnya sama Dia, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih ketenangan, Tuhan kasih penolong. So, sebelum kita tutup PD hari ini, nanti Bro Klau akan pimpin lagu ini. Kita berdoa bersama. Allah Roh Kudus, biar Roh Kudus yang sama boleh menguatkan teman-teman. Saya nggak tahu sharingnya nyambung nggak, relate nggak. Tapi saya percaya masalah kita yang berbeda-beda, ketakutan kita yang berbeda-beda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Roh Kudus yang mampu memberikan ketenangan, sukacita bagi kita, penolong bagi kita. Kalau sekarang stres, nggak apa-apa, boleh kok stres. Saya sampai sekarang juga suka stres kok. Sekali stres biasanya makan es krim, gitu ya. Karena es krim katanya penyelamat. Habis makan es krim, duduk di depan meja doa. Coba untuk tenang. Ketika berusaha untuk tenang, doa dengan segala macam cara. Ada yang senang doa rosario, ada yang senang praise and worship mungkin. Saya sekarang belajar gitar loh teman-teman. Setelah tahun lalu beli gitar, akhirnya 2 bulan ini saya belajar gitar. Tahu nggak bisa apa nggak? Nggak usah ditanya bisa apa nggak. Puji Tuhan, saya bisa cuma 4 kunci. C, A minor, D minor, ke G.
biar bisa nyanyi lagu kangen siapa yang lupa itu ya, yang lupa liriknya itu C A minor D minor ke G. Tapi katanya C A minor D minor ke G itu bisa buat penyembahan katanya. Jadi saya kadang kalau lagi stres gitu kan, saya gejreng-gejreng aja gitu kan, cuma saya doang yang ngerti gitu. Tapi ketika itu ada ketenangan, ada satu sukacita, ada satu damai yang tiba-tiba Tuhan berikan, yang bisa menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita. So, sekarang sore hari ini kita mau minta Roh Kudus boleh menyertai kita, membuang setiap ketakutan-ketakutan kita mau menyembah Tuhan, kita mau rasakan hadirat-Nya. Seperti Petrus yang takut banget, tapi dia mau berseru, minta tolong, dan langsung Tuhan ulurkan tangannya. Silahkan, Clau. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan satu pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita ulangi dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, tinggal di hadiratmu. Kami rindu
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dan kami Mari sembah Engkau. Tiada Allah lain. Oh, tiada Allah lain. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Apa yang saat ini kami alami, apa yang menjadi ketakutan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu, Tuhan. Tuhan, saat ini, Tuhan, kiranya kasih-Mu boleh mengalir, Tuhan. Sukacita yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Roh Kudus boleh memenuhi hati setiap kami, Tuhan. Biar kami tidak fokus kepada ketakutan kami, tidak kepada masalah-masalah kami, tetapi kepada Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang mampu menaklukkan setiap masalah hidup kami. Engkau Allah yang mampu berjalan di atas air. Engkau Allah yang sungguh rindu, Tuhan. Berdoa, ajari kami, Tuhan, untuk bisa seperti-Mu. Luangkan waktu pribadi kami, Tuhan, untuk berdoa, sehingga iman kami boleh tumbuh. Kami boleh turun dari perahu kami, meninggalkan setiap zona nyaman kami, Tuhan, dan melangkah kepadamu. Untuk beberapa teman kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan kondisi finansial, Tuhan, kiranya saat ini Tuhan buang setiap ketakutan-ketakutan kami, Tuhan. Tuhan boleh berikan pertolongan-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan, Tuhan. Berjalan di dalam rencana-Mu, Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu indah, Tuhan. Buat saat ini kami yang sedang bergumul dalam keluarga kami, Tuhan, kiranya sukacita pemulihan Tuhan boleh Tuhan curahkan, Tuhan. Sehingga boleh terjadi rekonsiliasi yang baru, Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau hidup dalam keluarga kami, Tuhan. Buat kami yang mungkin mulai goyah, Tuhan, mulai lesu, mulai padam, Tuhan, kiranya Roh-Mu yang baru, Tuhan, boleh terus menyemangati kami, Tuhan, mengobarkan semangat kami, agar kami boleh terus bersekutu, walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, Tuhan. Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda yang selalu setia terhadap anak-anak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa berdoa dan bersyafaat bagi kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Kogo. Mari kita mau kembali siapkan hati kita mau tutup PD Sabtu kita mau kembali tundukkan kepala kita. Tuhan terima kasih, sungguh
ucap syukur kami mau nyatakan padamu, Bapa. Kalau siang hari ini benar-benar kami boleh merasakan cinta-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu, Tuhan, melalui firman yang boleh kami dengarkan. Bapa, kami percaya setiap firman-Mu yang boleh jatuh di setiap hati kami percaya, Bapa, boleh tumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Kami juga memohon doa juga, Bapa, Engkau berkati Kogo, Bapa, sebagai wujud pelayanan dia, Bapa. Dia sungguh rindu untuk terus melayani Engkau, Bapa. Kami percaya Engkau yang selalu sertai dia dimanapun pelayanannya ia berada, Bapa. Kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan dalam pelayanannya, Bapa. Kiranya, Bapa, dia seringkali mendapatkan permasalahan dalam hidupnya, Bapa. Jangan biarkan ia merasa sendirian, Bapa. Dan sertai dia selalu, Bapa. Berkati juga setiap keluarganya, Bapa. Setiap apapun yang ia harapkan di dalam hidupnya, Engkau yang perlengkapi, Bapa. Kiranya kami sebentar lagi akan berpisah satu sama lain, Bapa. Tapi jangan biarkan perpisahan ini menjadi perpisahan yang tidak membuat kami bertemu kembali, Bapa, tapi perpisahan ini menjadi cara kami untuk mewartakan firman-Mu, mewartakan cinta kasih yang boleh kami rasakan melalui PD Sabtu ini, Bapa, dan kembali kami akan berkumpul di PD Sabtu minggu depan. Inilah doa-doa kami, semua kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan siang hari ini. Kita sudah dengan firman-Nya siang hari ini. Kita mau nyatakan, boleh Ilin share lirik lagunya. Kita mau percaya bahwa di dalam firman-Nya ada kebenaran, di dalam firman-Nya ada kekuatan. Oleh karena itu, hidup kita harus berjalan bersama firman-Nya, dan kita akan terus berdoa kepadanya. Oleh karena itu, iman kita tidak akan goyah bersama Dia. Kita nyatakan lagu ini bersama-sama. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari bertepuk tangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama kita ulangi, nyatakan firman-Nya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di Zoom. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton lewat YouTube. Sebentar lagi akan ada pengumuman yang lewat. Kita mau dengerin bentar ya. Silakan pengumuman.
Shalom teman-teman. Halo. Gimana PD-nya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Pak. Yuk kita say thank you dulu ya ke Kogo. 1, 2, 3. Thank you Kogo. Kogo. Nah, ini sebelum lanjut ke pengumuman, teman-teman yang belum isi link absensi, linknya di tinyurl.com/absensi PD1 bisa diisi dulu. Nah, itu atau bisa scan QR-nya. Aku tunggu 10 detik ya. 10 detik, Pak. Scan aja belum selesai, Pak. Oh iya. 10 detik, Pak. 10 detik banget lah, Pak. 10 detik kesedikitan ya. 10, 9, 8, 7, 6. 5. Scan dulu isinya, nanti belakangan aja nggak apa-apa. 3, 2, 1. Yeay. Yuk kita lanjut ke pengumuman. Next, quotes of the day hari ini adalah, untuk bertumbuh kita perlu keluar dari zona nyaman, tidak perlu takut karena Tuhan yang menuntun kita. Yeay. Wadaw, mantap. Next. Nah, ini buat PD minggu depan, teman-teman. Temanya adalah rancanganmu yang terbaik bagiku, yang akan dibawakan oleh Tante Lili. Jamnya masih sama, jam 3 sore sampai jam 5. Masih PD online, masih tetap di Zoom. Mari kita berdoa agar corona ini cepat berakhir ya, teman-teman. Biar kita bisa bertemu langsung gitu. Nah, next lagi kita juga ada sel Rabu. Yang mau tanya-tanya tentang sel bisa tanya ke Willy untuk sel Rabu besok. Next. Apakah ada teman baru? Nampaknya tidak ada teman baru kita hari ini. Next lagi. Yeay! Kira-kira ada yang bersalah nggak hari ini? Yang merasa dirinya bersalah? Siapa ya? WL kita ulang tahun, guys. Pacarnya Cisel. WL kita ulang tahun, guys. Pacarnya Cisel. Nah, WL kita hari ini, Ko Claudius Ivan, hari ini berulang tahun yang ke-23. Jadi kita mau tepokin dulu 23 kali ya, teman-teman. Bareng. Tepokin, guys. Ketiga, kita tepokin dia. 1, 2, 3. Tepokin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Lama, Pak. 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23. Happy birthday! Happy birthday, Claudio. Nah, kita Tengil cukai. Kogo untuk mendoakan teman kita, Claudius Ivan, di ulang tahunnya yang ke-23. Happy birthday, Clau. Thank you, Kogo. Thank you. Kalau Kogeor yang ulang tahun, ditepukin juga, ya? Iya, dong. Aduh, udah baru Firman udah ngegibah aja. Mari kita tenangkan hati kita, teman-teman. Kita mau berdoa buat Clau. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal satu sama lain dalam keluarga PDKK Binus. Jika satu orang berulang tahun, kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kiranya anak-Mu yang Kau kasihi, Claudius Tuhan, Tuhan tambahkan iman, Tuhan tambahkan pengharapan akan Engkau, Tuhan tambahkan kasih Tuhan, sehingga setiap apa rencana dia Tuhan boleh terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Setiap talenta yang dia butuhkan, keluarganya Tuhan boleh mengenal Engkau lebih lagi. Dia juga boleh Engkau pakai Tuhan, setiap pelayanannya boleh bertumbuh di dalam Engkau. Ini kami, anak-anak-Mu yang berdoa bagi Claudius. Kiranya kasih-Mu Tuhan boleh tercurah, sukacita-Mu Tuhan boleh ia bagikan juga kepada persekutuan doa ini,
setiap orang yang ditemui. Doa kami yang sederhana, tapi dari kedalaman